Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Sahabat-sahabat fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, agar merasakan nikmatnya ibadah, tidaklah seseorang akan merasakan nikmatnya ibadah dan munajat kepada Allah Subhanahu wa taala melainkan dengan kecintaan yang tulus kepada Allah Subhanahu wa taala. Mulailah untuk mencintainya dengan tulus, ikhlas karenanya. Sahabat-sahabat fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dambaan bagi perindu-perindu Allah ingin menemukan rasa kenikmatan di dalam bermunajat, di dalam ibadah, di dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu cita-cita bagi siapapun yang mengaku rindu kepada Allah. Dulu para sahabat dan golongan orang-orang soleh terdahulu hampir semuanya sudah nyampe kepada makom zauqiyah, makom merasakan kenikmatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga banyak di antara beliau-beliau tatkala terlambat ibadah kepada Allah, begitu banyak kesedihan dirasa oleh beliau-beliau. Bahkan tidak sungkan-sungkan di antara beliau-beliau sedih berhari-hari, menangis karena hanya tertinggal dalam urusan ibadah sunnah. Jika ibadah sunnah tertinggal menghantarkan beliau sedih, menangis kepada Allah berhari-hari, lalu bagaimana dengan ibadah yang wajib? Kok bisa beliau meninggalkan hal yang sunnah menjadikan sedih? Karena ini adalah pancaran dari rasa yang sudah menjiwa kepada pribadinya, satu keagungan karismah dari zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita pun harus rindu untuk mengejar ke arah sana, walaupun secara sesungguhnya kenikmatan ibadah murni pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu hal utama yang perlu dihadirkan agar supaya kita bisa niru dari orang-orang soleh, bisa menemukan manisnya ibadah, manisnya membaca Al-Quran. Bahkan Imam Ali karramallahu wajhah, beliau mengatakan di saat membaca Al-Quran, di saat munajat kepada Allah, di saat berzikir kepada Allah, orang-orang soleh hampir merasakan lebih manis daripada manisnya madu yang diminum. Bagaimana perasaan itu bisa setara dengan manisnya madu yang diminum? Ya, ini pencapaian yang sangat puncak di dalam kedekatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita semuanya harus berlomba-lomba masuk wilayah sana. Walaupun tentu wilayah sana adalah wilayah pilihan, hanya Allah nanti akan memberi dengan cuma-cuma sekehendaknya Allah, sesuai keridhaan Allah. Akan tetapi hal utama yang akan menjadikan itu semuanya untuk segera sampai kepada kekhusyuan yang sesungguhnya, menemukan rasa di dalam kita ibadah, hal utama adalah ayo kita tengok hati kita. Apakah hati kita ini benar-benar cinta kepada Allah ataukah tidak? Jika ada orang mengatakan aku susah mencintai Allah, ini kebangetan orang ini. Bagaimana kok susah kita mencintai Allah? Allah adalah Tuhan kita. Allah adalah zat yang menciptakan kita. Allah adalah zat yang memberikan solusi dari segala permasalahan kita. Allah zat yang memberi rezeki kepada kita. Allah zat yang memuliakan kita. Allah zat yang mencintai kita. Allah zat yang menyayangi kita. Hampir semuanya kebaikan Allah lah yang memberikan kepada kita. Lalu kalau ada yang mengatakan susah mencintai Allah, berarti ini memang hatinya bermasalah. Atau dikit-dikit ada orang mengaku cinta kepada Allah namun bukan cinta yang sesungguhnya. Betapa banyak orang mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, hanya cintanya di mulut, tidak sampai masuk ke dalam hatinya. Buktinya dari hal yang diperintahkan oleh Allah dia masih teledor. Dari hal yang dilarang oleh Allah dia masih
melakukannya. Apakah ini cinta? Bukan cinta, tapi itu bualan belaka. Maka hal utama untuk kita menggapai kenikmatan di dalam kita beribadah kepada Allah, pertama kali harus kita evaluasi, koreksi, hati kita ini cintanya kepada Allah benar ataukah tidak. Memang kecintaan kita dengan para nabi, para ulama beda. Para ulama dengan para nabi, para kekasih Allah, kecintaannya adalah full 100%, mungkin 1000%. Akan tapi setidaknya kita meniru beliau-beliau. Apakah 10%, apakah 15%, apakah 20%, hendaknya ini harus menjadi prioritas kehidupan kita untuk benar-benar menjadikan Allah segala-galanya. Menjadikan Allah segala-galanya. Makna menjadikan Allah segala-galanya lebih hebat daripada harta kita. Lebih hebat daripada anak kita. Lebih hebat daripada cita-cita kita. Lebih hebat dari apa yang bermanfaat saat ini untuk kita. Allah jauh lebih hebat daripada itu semuanya. Maka pelan-pelan kita belajar untuk benar-benar mengartikan kecintaan yang sesungguhnya kepada Allah sambil kita banyak ibadah kepada Allah, mengikuti perintahnya, menjauhi larangannya, terus perintahnya setiap hari kualitasnya ditambah sampai kita menemukan kekhusyuan di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mula-mula kekhusyuan ibadah, kenikmatan ibadah itu mula-mula mungkin rasanya hampa, akan tapi karena sering dilatih, mulai dari ngambil wudu dengan khusyuk, jauh-jauh meluangkan waktu untuk ibadah. Kemudian di saat kita takbir menghadap kepada Allah, apapun semuanya ditinggalkan kecuali fokus menghayati apa yang kita baca. Pelan-pelan kita berlatih seperti itu, kelama-lamaan Allah akan memberikan kenikmatan ibadah kepada kita. Sahabat-sahabat fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak akan menerima ibadah kita kecuali yang berkualitas. Kualitas dari ibadah kita itu adalah tiada lain adalah khusyuk. Manisnya ibadah. Rasa yang sangat di saat kita membaca Al-Quran, di saat kita bangun malam, di saat kita puasa Senin Kemis. Dan tidak menutupi kemungkinan orang kalau sudah menemukan rasa di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa itu sebenarnya kalau mau dijelentrehkan lagi ya, anta budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau menyembah Allah seakan-akan kau melihat Allah. Jika engkau tidak mampu melihat Allah, maka yakinilah Allah melihatmu. Menghadirkan bahwasanya ibadah kita dilihat oleh Allah, ini makna dzauqiyah. Ini makna sesuatu yang sangat agung di dalam kekhusyuan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ada kiat-kiat agar supaya orang bisa khusyuk, di antaranya memang ya hindari apa yang menjadikan sebab terganggu ibadah kita dalam urusan dohir, mulai dari hiruk pikuk yang akan mengganggu, mungkin televisi, radio, HP. Ini memang sebisa mungkin di saat kita ibadah kepada Allah, baca Al-Quran atau yang lainnya, ini sebisa mungkin dihilangkan. Apapun yang bakal mengganggu secara dohir, kemudian kita tata hati kita. Dahulukan semuanya dengan kesabaran di dalam kita melakukan ibadah. Kemudian hayati apa yang kita baca, mulai dari doa sujud, doa ruku, kemudian Fatihah, tasyahud awal, tasyahud akhir. Ini semuanya harus pelan-pelan kita latih seperti itu. Dan selebihnya daripada itu, wasta'inu bisobri wassalah, minta pertolongan kepada Allah dalam urusan sabar dan sholat. Kita minta tolong urusan sholat dan sabar kepada Allah Subhanahu wa taala, karena semata-mata Allah lah yang memberikan itu semuanya. Sahabat-sahabat fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ibadah kita kali ini lebih hebat, lebih bermakna, lebih terasa, khusyuk, nikmat yang kita rasa pada diri kita sebagai muqaddimah. Ini adalah kenikmatan yang sesungguhnya sebelum nanti kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah membimbing kita semuanya untuk menjadi pecinta-pecinta Allah yang sesungguhnya, pecinta-pecinta baginda Nabi Muhammad yang sesungguhnya, dengan cara tulus ikhlas menjalankan perintahnya dan tulus ikhlas meninggalkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab.